Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first edutech in Indonesia, belajar kuliner ya di Foodies. Nah, malam hari ini saya juga mengundang salah satu narasumber yang sebetulnya sudah cukup lama usahanya, tapi ya usianya juga masih relatif muda, jadi menarik sebenarnya untuk mendengarkan sharing dari narasumber kita malam ini ya. Jadi oh ya nih teman-teman yang udah pada join itu bisa pada dadah-dadah dulu. Sementara saya coba tersambung dengan narasumber kita malam ini ya, ditunggu ya. Oke. Sebentar. Belum muncul ternyata. Sebentar ya. Oke, belum. Kita masih tungguin ya. Narasumbernya itu muncul dulu. Halo. Bentar ya. Oke, masih belum. Belum. Oke, saya coba japri dulu ya. Belum. Kita tunggu. Oh iya, buat teman-teman yang nanti mau nanya jangan lupa di kolom Q&A ya, jangan di komen karena takutnya nanti nggak kebaca sama saya. Oke, kita coba invite lagi. Masih belum tersambung. Oke, kita tungguin dulu ya. Masih belum. Oke. Sementara kita nunggu narasumbernya tersambung, teman-teman, oh ini baru masuk sebentar ya. Oke, ya. Semoga cepat tersambung. Halo. Halo. Udah ini ya, udah nggak nyetir lagi. Enggak, tadi di jalan, Sa. Gimana Ki, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kayaknya ini nih, sibuk opening terus nih kelihatannya. Opening, Alhamdulillah di akhir tahun sama awal tahun ini kita buka 2 brand sekaligus, Sa. Ya. Ayo, tahan dulu. Nanti mau ditanya soalnya. Oh, boleh. Tahan dulu ceritanya. Menarik sih memang. Oke. Sebentar. Oke, menarik ceritanya, makanya nanti pengen ditanya lebih jauh lagi sama aku. Jadi tahan dulu. Tahan dulu sebentar. Oh ya. Mungkin kita langsung aja. Oh ya, buat teman-teman, aku ngingetin sekali lagi ya, karena komennya aku matiin. Jadi nanti yang mau nanya ke Rizky itu bisa lewat kolom Q&A yang ada tanda tanyanya di bawah situ tuh. Jadi nanti mendekati akhir acara, 20-30 nanti bakal aku bacain pertanyaan-pertanyaannya buat Rizky. Nah, Oke, kita mulai dulu aja kali ya. Mulai dulunya lebih ke kenalan dulu kayaknya, paling enak. Kenalan dulu, Rizky ini sebenarnya siapa? Karena kan walaupun mungkin banyak yang udah kenal, tapi kan ada juga pasti yang belum tahu kan Rizky itu siapa gitu kan. Nah, jadi mungkin bisa kenalin dulu singkat sih ya sebenarnya latar belakangnya apa. Latar belakang tuh maksudnya kayak dulunya mungkin pendidikannya di mana, sekolahnya apa gitu kan, terus sampai sekarang bisnisnya apa aja, silakan. Nah, perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Putra.
Nah, sekarang saya bergerak dan berjuang di Midun Brothers, owner, founders, dan juga pada saat dulu saya menempuh pendidikan, dulu saya 2 kali kuliah, pertama di Universitas Pajajaran tuh, D3, tapi pada saat itu udah mulai bisnis, udah mulai kecil-kecilan lah waktu kuliah, kemudian lanjut lagi di Universitas Widyatama Bandung gitu. Nah, sekarang di bawah Midun Brothers, awal bisnisnya tuh pertama dari mulai Kurisol. Kurisol awal mula dari bisnis dari Midun itu sendiri. Kemudian setelah Kurisol, alhamdulillah bisa buka cekeran Midun. Kemudian sekarang ongoing juga udah punya Chicken in Thousand dan juga jeroan sambal mirdot yang baru di launching 2 minggu kemarin. Ya, oke. Nah, berarti sekarang Midun Brothers itu berarti nama kayak perusahaan holdingnya kali ya? Iya, betul, induknya. Ya. Jadi brandnya ada Kurisol, Cekeran Midun, tadi Chicken in Thousand sama Sauzan dan juga jeroan sambal mirdot. Jeroan Sambal mirdot. Jeroan sambal mirdot. Nah, dulu tuh awalnya pas bikin apa namanya? Itu dulu kuliahnya di Widyatama sama di Unpad itu ambil jurusan apa? Nggak nyambung sih sebetulnya. Waktu di Unpad kita ngambil jurusan administrasi pertanahan atau agraria tuh udah mulai nyoba-nyoba bisnis. Kemudian di Widyatamanya saya ngambil manajemen gitu, manajemen pemasaran. Terus tapi sampai lulus kan atau enggak? Sampai lulus. Nah, tapi pada awal kuliah tuh saya udah mulai running untuk Kurisol, mencoba dan merintis bisnis di kampus. Nah, terus jadi dari kampus itu sendiri udah mulai ke temen tuh PO mau pesen nggak Kurisol, sampai dari mulai produksi kemudian masarin ke teman-teman itu dilakuin berbarengan dengan kuliah waktu di Unpad dan juga Widyatama. Nah, dari situ karena pada saat dulu kan saya ada keterbatasan dari segi ekonomi, ya uang jajannya ya kurang lebih sangat terbatas sih. Jadi faktor pendorong saya untuk terjun ke bisnis ini sendiri karena faktor bakat gitu. Bakat tingku butuh. Apa Pak? Bakat apa tadi? Bakat tingku butuh gitu, terhimpit oleh masalah ekonomi. Nah, dulu juga sih pada saat awal mula sempat ragu sih apakah dengan memulai sesuatu yang benar-benar dalam keadaan minus ya, tanpa ada dukungan dari orang tua awalnya kan, udah kuliah aja yang fokus, yang bagus, nanti kerja di mana. Nah, tapi saya punya prinsip gitu. Kok banyak ya orang sukses, apakah saya nggak bisa sih jadi salah satu orang sukses di bilangan dunia tersebut gitu. Dari situ kita coba mulai dari jual risol dari teman ke teman. Banyak sih teman yang tahu saya dulu jualan risol di kampus Widyatama. Sampai pertama kita buka stand di event-event kampus, kemudian event-event di kota Bandung, dan alhamdulillah sekarang kita bisa ada beberapa store dan juga outlet lah ya. Jadi orang tua yang dulunya emang kurang respect, alhamdulillah sekarang jadi paling support. Nah, terus bisa diceritain ya kalau Kurisol itu sekarang ada di mana aja, Cekeran Midun di mana aja, Chicken in Thousand di mana aja, sama jeroan sambal mirdot itu di mana aja? Nah, kalau untuk Kurisol kita ada beberapa pola penjualannya. Ada yang reseller, frozen food, kemudian ada yang siap makan, ready to eat. Nah, di mana aja tuh kalau misalkan mau langsung dimakan, pertama di 7 cabang Cekeran Midun tuh. Midun kan ada beberapa, ada di Cimahi, ada di Bandung, ada juga di Depok. Kemudian bisa juga ditemuin di Chicken in Thousand dan juga di jeroan sambal mirdot. Kalau Midun sendiri sekarang udah ongoing 8 cabang. Kalau Chicken in Thousand baru 1 sih.
Satu, karena pada tahun kemarin, pada saat mau banget opening Chicken in Saozan tuh, di bulan Maret, awal Maret tahun kemarin, kita terkendala dengan datangnya pandemi sih, yang menghantam banyak orang. Jadinya akhirnya openingnya di bulan apa tuh? Wah, diundur berapa bulan tuh? Hampir diundur 7 bulan lah, di bulan Oktober. Oktober kita jadi soft openingnya harusnya di bulan Maret, karena kan banyak aturan dan faktor eksternal yang mendukung untuk tidak buka ya, jadi mau nggak mau harus diundur. Ada dari banyak faktor lah yang bikin kita membuat perhitungan seperti itu. Berarti kalau misalnya cekeran, berarti kalau Kurisol itu bisnisnya itu cukup beda ya sebenarnya sama cekeran Midun. Beda. Kalau yang tiga itu kan outlet ya kelihatannya ya. Outlet, store. Tapi pada awalnya si Kurisol itu sendiri store sih. Dulu store kecil lah di depan cekeran Midun di Singapura Bangsa. Dulu di situ. Dan sekarang kita ganti konsep bisnisnya. Biar cost operasionalnya jauh lebih kecil juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan cukup baik sih. Nah, tapi dulu alasan memilih kenapa bisnisnya kuliner itu ada nggak? Maksudnya kenapa nggak yang lain gitu? Jualnya jangan makanan, jangan minuman gitu. Misalnya apalah gitu kan. Nah, yang lucu itu kenapa saya buka dan bergelut di bidang kuliner. Emang dulu tuh saya punya ketertarikan atau passion di bidang masakan gitu, seneng masak. Dulu pada saat awal kuliah di Unpad dulu tuh saya sempat ke orang tua tuh minta kado ulang tahun untuk dibeliin kompor high pressure. Kompor high pressure. Tapi orang tua saya menolak, takut anaknya memiliki kelainan, mungkin takut jadi apa. Jadi nggak dibeliin. Gitu. Jadi saya custom aja bikin, dan itu awal mula kompor pertama yang sampai sekarang masih ada di Cekeran Midun. Awal mulanya. Jadi karena suka masak? Iya, suka masak, seneng masak. Seneng riset, trial error, bikin makanan apa. Jadi dari mula dan kayak Cekeran Midun, kemudian Chicken in Saozan, dan juga sekarang Jeroan Sambal Mirdot, ya semuanya itu hasil riset resep saya sendiri gitu. Berarti semua resep tuh original ya, yang bikin Rizky. Iya, betul. Kecuali Kurisol. Kalau Kurisol itu emang resep benar-benar dari mama saya gitu. Mama saya diolah lagi gimana caranya biar bisa diterima sama lidah masyarakat di Kota Bandung. Iya. Nah, terus waktu dulu pertama kan berarti bisnisnya tuh karena passion nih, suka masak. Tapi waktu pertama kali kita masuk fast forward lah ya, pada saat punya outlet lah, pada saat punya Cekeran Midun tuh. Nah, waktu pertama kali bikin Cekeran Midunnya itu kepikirnya apa sih Ki? Maksudnya apakah dulu karena gue suka masak, jadi gue buka outlet gitu? Atau sebenarnya waktu dulu pertama kali bikin Cekeran Midun memang udah ada rencana tuh apa? Kalau orang nyebutnya kan milestone ya. Gue nanti abis Cekeran Midun, abis itu gue mau bikin Chicken in Saozan, abis itu mau bikin brand-brand yang lain lagi. Atau sebenarnya jalan aja. Nah, sebetulnya sih udah untuk Cekeran Midun sendiri kan itu bisnis kedua saya ya setelah Kurisol. Berkaca dari pengalamannya Kurisol, dulu tuh Kurisol juga punya store tuh, tapi dari segi penjualannya, PLC-nya cukup lambat gitu, sangat lambat. Jadi grow-nya tuh pelan. Nah, pada saat akhir tahun 2012 itu tuh saya kepikiran nih gimana nih caranya punya kendaraan bisnis baru yang kurang lebih powerful dibandingkan bisnis pertamanya. Tapi harus bisa mecahin PLC, jadi tanpa harus ada introduce yang terlalu lama. Buka gimana nih langsung rame gitu, langsung rame. Nah, dari situ saya kenapa ngambil Cekeran Midun sih, riset juga riset. Nah, pada saat itu kan tahun periode 2010 sampai 2012 banyak tuh kuliner-kuliner yang muncul, dari mulai keripik singkong berlevel, kemudian mie Jepang. Nah, di sini saya cari nih opportunity, peluang yang kurang lebih
masakan yang bisa saya olah dengan rasa lokal bisa nggak diterima dengan add value yang kurang lebih bisa diterima sama masyarakat banyak. Dan alhamdulillah pada saat itu pada saat langsung buka Cekeran Midun, alhamdulillah responnya sangat bagus. Dan sekarang Cekeran Midun juga udah menginjak tahun ke-8 ke-9. 8 sampai 9 tahun lama, udah ya? berdiri ya, berdiri. Dari pada saat saya buka Cekeran Midun juga itu posisi saya masih kuliah semester akhir di Widyatama. Oh, masih Masih kuliah, jadi belum sidang. Jadi pada saat kuliah alhamdulillah udah punya penghasilan gitu, tapi tetap amanah dari orang tua untuk meluluskan dan membereskan kuliah gitu. Ya. Nah, terus itu apa? Berarti sebenarnya waktu buka Cekeran Midun tuh karena pengen punya another business yang mungkin bisa quote on quote kayak nge-break si Kurisol ini ya, biar betul. naik gitu ya penjualannya ya. Biar sales-nya jauh lebih kencang, omsetnya lebih gede, way, alhamdulillah. Ya, gimana? Ya alhamdulillah hasilnya gitu bisa pada saat itu bisa melebihi ekspektasi kita gitu. Melebihi harapan lah. Cekeran Midun, iya. By the way tadi nyebut PLC itu produk life cycle kan ya? Produk life cycle. Ya. Maksudnya produk life cycle tuh maksudnya pada saat dulu si Kuriselnya dijual itu maksudnya kayak naik terus stagnan mungkin gitu kali maksudnya ya. Gitu ya. Sama naiknya juga lama banget. Naiknya lama sehingga punya yang lain gitu ya. Iya, income yang jauh lebih besar lagi lah biar bisa mencapai dream-nya lebih cepat gitu. Emang dream-nya apa sih? Jadi pengen tahu. Dream-nya apa sih? Ya sebenarnya sih dulu dream-nya nggak neko-neko juga sih. Dulu emang faktor ekonomi, orang tua punya keterbatasan dari segi finansial. Tiap harinya suka kurang lebih cekcok atau berantem lah karena masalah finansial. Ya alhamdulillah bisa ngesejahterain keluarga, kemudian bisa ya nggak gede-gede sih, tapi alhamdulillah bisa terrealisasi gitu. Bisa umrohin orang tua, kemudian ada dream-dream kecil kita dari hal yang receh tapi nggak recehan gitu, dari hal sebatas ceker gitu. Itu Rizky tuh mulai Cekeran Midun tuh pas umur berapa sih? Umur berapanya? Waktu masih kuliah tuh 20-an. Kurang 20-an, awal 20-an. 20, 21 kalau nggak salah 21, 22 lah, 21, 22, 8 tahun yang lalu aja. Luar biasa ya. Maksudnya berarti sebenarnya bisa dibilang berangkat dari dream dulu ya. Maksudnya pengen ngesejahterain keluarga dulu ya. Keluarga, iya. Pertamanya dan pada akhirnya sebetulnya bisa dibilang karena bisnis kuliner ini sebenarnya bisa mencapai si dream tadi yang adalah mensejahterakan keluarga dan orang tua gitu ya sebenarnya ya. Awalnya ruang lingkup keluarga awalnya. Jadi kendaraannya itu sebenarnya bisnis kuliner ya bisa dibilang. Iya, yang kurang lebih terkuasai oleh saya lah. Karena tadi suka masak ya sebenarnya. Seneng masak, seneng riset, seneng jalan-jalan kulineran, cari insight kayak gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi manajemennya Ki itu di handling Rizky juga atau punya partner marketing misalnya. Marketing awalnya seluruh kegiatannya di ini sih. Jadi founders tuh ada 4 orang, sisa 4 orang awalnya 4 orang. Awalnya sih single fighter saya sendiri pada saat awal berjualan Kurisol itu sendiri single fighter. Nah dari situ pertama saya ngajak pacar dulu tuh, kemudian adik dan pacarnya adik tuh pada saat itu. Tapi nggak mudah meyakinkan mereka juga sih awalnya untuk mau join dan bergabung untuk membangun bisnis kuliner di Midun Brothers. Punya itulah tujuan masing-masing. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, kita berempat ini dan dreamnya masing-masing bisa terrealisasikan, alhamdulillah.
Jadi sekarang untuk marketing sih kebetulan sampai kurang lebih tahun 2019 kemarin saya yang handling marketing gitu. Handling marketingnya. Sebelum Tapi kemarin berarti ya apa sebelum kemarin dia apa? sebelum kemarin tahun 2020 udah ada tim marketing gitu. Oh, jadi sebelumnya masih di handling sendiri ya sama adik Heeh, sama ipar gitu ya? Wah. sama tim lah. Kalau sekarang sih udah full tim kalau sekarang. Oh, sekarang udah full tim. Nah, tapi Ki boleh di-share nggak apa dulu tuh ya apa sih sebenarnya bisa dibilang kan udah lama tuh ya 8 tahun ya sebenarnya Midun Brothers ini kan berarti awalnya dari Kuriso lah ya kalau dihitung-hitung. Iya. Nah, tapi bisa di-share nggak misalnya apa sih sebenarnya yang bikin Kuriso, Midun Brothers lah, bukan Kuriso lah ya. Midun Brothers itu bisa bertahan sampai sekarang tuh sebenarnya kuncinya apa sih? Apakah mungkin misalnya apakah memang konsep bisnisnya atau mungkin kayak apa ya punya tim yang solid atau misalnya produknya kuat? Sebenarnya apa sih Ki? Ya sebenarnya sih rahasianya yang disebutin sama Sasa juga itu semua elemen yang kurang lebih nggak bisa dipisahkan dalam membangun suatu kerajaan bisnis kuliner sih kalau versi saya. Soalnya saya riset nih kayak contohnya warung nasi yang kurang lebih udah legend tuh di daerah Balong Gede ya, udah tahu mungkin Sasa juga di Balong Gede apa tuh ada ibu siapa. Itu dari segi lini produknya kejaga tuh dari dulu sampai sekarang tanpa ada apa ya istilahnya kegiatan marketing yang kurang lebih kompleks atau itu, tapi kuncinya untuk bisa menjalankan aktivitas bisnis kuliner ini pertama adalah produk yang kuat ya, produk yang bisa terjaga konsistensinya, kualitasnya bisa diterima berdasarkan dengan target market yang kita inginkan. Nah, kedua... Sorry, ini kepencet, nggak usah dilihat dulu ya, nanti aja. Kepencet tadi. Nggak bisa dihilangin. Terus? Nah, terus kedua, untuk bisa mendatangkan orang atau bisa mempush konsumen kalau kita memiliki bisnis baru dan biar bisa langsung rame itu ya tentunya kita harus memiliki add value, konsep bisnis yang kurang lebih menarik yang bisa membuat orang penasaran, tentunya ditunjang dengan produk yang tadi saya sebutkan gitu, yang sudah tervalidasi enaknya, kualitasnya, dan daya tahan konsistensi kualitas produk itu bisa terjaga sampai ya bertahun-tahun harus konsisten sih. Ya tentunya ditunjang dengan tim yang benar-benar solid tuh kayak timnya Sasa tuh yang jadi role model oleh kita juga. Enggak lah, duluan Rifki kan? Rifki. Ya duluan, tapi kan majunya cepetan Sasa dibanding kita. Enggak juga. Jadi tadi ada apa aja tuh? Jadi produk yang kuat sama terus produk yang kuat yang sudah tervalidasi dan juga udah memiliki SOP yang matang, di mana apabila kita akan membuka cabang atau ekspansi ke cabang-cabang berikutnya tentunya sudah memudahkan agar tidak berubahlah dari segi kualitas dan konsistensi yang udah kita tentukan gitu. Jadi bisa dibilang produk yang kuat yang sudah tervalidasi dan SOP yang kuat ya, itu ya kuncinya. SOP yang kuat kuncinya. Sama mungkin yang terakhir tim yang solid mungkin? Ya tentu sih tim yang solid itu udah suatu hal yang pasti ya. Tapi kan pasti banyak pertanyaan gimana tuh biar menemukan tim yang solid, yang kuat, bisa saling mengerti dan memahami, mengisi satu sama lain. Ya tentunya kita harus selalu mengevaluasi dan juga melakukan misi-misi agar kita satu visi gitu. Ya tentunya dalam 8 tahun ini yang nggak mudah juga sih. Banyak faktor yang kurang lebih kita terus belajar, mengevaluasi agar kedepannya bisa terus berinovasi gitu. Terus terus kalau kita aku nanya nih tentang operasional lah ya kurang lebih ya kan. Bisa dibilang Cekeran Midun tadi ada 8 juga nggak semuanya ada di Bandung tuh si outletnya. Nah terus belum lagi ada baru tuh Chicken in Sausan sama tadi apa jeroan sambal mirdot. Jeroan sambal mirdot.
Nah, itu gimana ngebaginya, Ki? Maksudnya ngebagi tuh apakah misalnya nih kan kalian berempat misalnya. Lu kontrol itu dulu deh, gue fokus di cekeran midun dulu, atau misalnya Rizky yang gue kontrol yang chickenin dulu, lu kontrol yang jeroan sambal mirdot, sisanya ngontrol yang cekeran si midun. cekeran midun. Itu gimana tuh bagiannya? Nah, sebetulnya sebelum kita melakukan ekspansi, ya tentunya kita harus udah mempersiapkan tim yang baru untuk ekspansi tersebut. Jadi mempersiapkan tim yang kurang lebih udah bisa menghandling bisnis yang sudah jalan dan mempersiapkan tim yang baru untuk menjalankan bisnis yang baru. Tentunya untuk menjalankan bisnis yang baru, sebelum kita jalan, segala aspek operasionalnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi bisnis cekeran midun ini bisa jalan, kemudian chicken dinner sausan jalan, mirdot juga tetap jalan. Nah, terus khusus untuk jeroan sambal mirdot dan juga chicken dinner sausan sih kita sudah membuat produk yang kurang lebih dari konsistensi dan standarisasi rasanya udah lebih udah lebih paten lagi, karena belajar dari cekeran midun pada saat dulu kan pas 1 cabang, 2 cabang banyak banget kan trial errornya. Nah, kalau sekarang kan udah ada yang namanya central kitchen untuk menstandarisasi produk-produk yang vital yang kurang lebih harus sama. Jadi istilahnya nanti di cabang tuh cukup untuk dalam aspek penyajian aja gitu. Penyajian, kemudian pengiriman produk ke konsumen. Jadi apabila terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan, tidak standar lah, kurang asin atau kemanisan atau kurang apa, jadi kita tahu gitu di lacaknya apa yang salahnya. Berarti SOP-nya udah ada semua ya? Udah ada. Jadi sebelum kita buka cabang baru ataupun brand baru, segala bentuk SOP-nya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Dan tentunya timnya juga harus disiapkan terlebih dahulu, itu sih. Boleh dong ceritain, takutnya pada nggak tahu. Termasuk gue juga nggak terlalu paham sih. Kan kalau cekeran dulu jualnya ceker ya. Ceker, kuahnya macam-macam gitu ya. Ya kan, kurang lebih ya. Nah, kalau chickenin sausan tuh apa sih? Ayam terus? Di sausan, sebetulnya simpel itu sih. Jadi sausan. Emang. Jadi chickenin tuh ayam kan, chickenin sausan tuh disausin. Kalau orang Bandung nyebutnya di sausan. Nah, apa sih diferensiasinya? Ya kita menjual segala bentuk macam daging tuh. Sebetulnya nggak cuma ayam, di sana juga ada daging sapi, kemudian ayam dengan berbagai macam varian saus yang kita sediakan. Jadi kita beri nama chickenin sausan. Jadi gitu. Chickennya disausin gitu ya? Disausin. Oh gitu. Jadi sebenarnya unggulannya sausnya kali ya yang banyak. Saus sebetulnya itu, sama penyajiannya gitu. Nah, penyajiannya ya, jadi penyajiannya ada berbagai macam varian sih. Ada yang bisa rame-rame tuh combo yang ditumpahin. Ada menu namanya menu chickenin sausan tumpah mewah meriah. Jadi kita barengan bisa makan dalam satu meja, ditumpahin dalam satu meja tersebut. Ada juga misalkan untuk ala kartenya yang masing-masing tuh kayak pakai hot plate. Oh, hot plate ya. Hot plate, nah. Oh, berarti kalau sendiri pakai hot plate. Kalau misalnya ada pakai hot plate ya? Enggak, ditumpahin aja. Jadi ayam tumpah lah, ayam tumpah. Itu apa? Itu dapat kepikir idenya dari mana sih, Ki? Kok bisa kepikir sih bikin ayam yang tumpah? Kan kalau sekarang tuh kan kayaknya mungkin yang cukup banyak mah ayam geprek ya gitu. Tapi kenapa bisa loncat tiba-tiba jadi ngomonginnya kok ayam bisa ditumpahin pakai saus? Itu kepikirnya awalnya idenya dari mana, Ki? Jadi idenya gimana ya? Jadi dari segi makanan tuh di Midun Brother kita bikin beberapa target dan segmen target sama beberapa segmen itu maksudnya apa tuh? Kayak cekeran midun tuh sebetulnya kalau cekeran midun kan bukan makanan berat tuh, lebih cenderung ke kudapan lah, cemilan, substitusinya kayak bakso, kemudian seblak. Nah, ini segmennya ini. Misalkan kalau kita dianalogikan tuh, kalau untuk buka puasa nggak cocok tuh, berarti
kita harus punya brand yang kurang lebih untuk bisa rame-rame. Kemudian makanannya jenisnya makanan berat. Bikinlah yang namanya Chicken in Souzan, dan target marketnya juga untuk family gitu, family untuk bareng-bareng, untuk banyakan atau seperti itu. Yang sifatnya bisa bareng-bareng, yuk kita kesini gitu. Nah, untuk Chicken in Souzan sih targetnya gitu. Sedangkan kalau untuk jeroan sambal mirdot, kita pengen ada brand yang kurang lebih sifatnya tuh need daily, dan harganya nggak terlalu mahal lah, terjangkau. Jadi kayak misalkan jeroan sambal mirdot itu dengan harga yang kurang lebih relatif terjangkau, jadi menjadi suatu kebutuhan tiap harinya tuh bisa dibelilah tanpa harus memikirkan uang di dalam dompet gitu. Jadi targetnya bisa ya apa? Targetnya biar target marketnya kena semua lah, semua. Ya, jadi dari mulai makanan ringan, kurisol, kudapan atau cemilan, cekeran midun, makanan berat rame-rame dan bisa bareng-barengnya Chicken in Souzan. Kemudian makan hanya sebatas untuk makan ada di jeroan sambal mirdot. Oh, ternyata dalam akhir tahun sampai awal tahun ini ternyata cukup berhasil lah di tengah pandemi yang kurang lebih bikin krisis semua banyak orang. Nah, oke. Terus mau nanya lagi nih, kalau jeroan sambal mirdot itu sebenarnya apa sih? Jeroan sambal mirdot. Ya? Nah, yang dijualnya main course utamanya sih jeroan. Jeroan tuh maksudnya apa? Jeroan yang ada di dalam ayam dan juga yang ada di dalam sapi. Yang di dalam sapi gitu. Main course-nya itu. Kenapa berpikiran kok pakainya jeroan sih? Nggak ayam lagi atau bebek atau apa? Nah, pada perkembangannya pada saat ini kita mencari kurang lebih lini bisnis yang memiliki HPP yang kecil. Oh, itu ya sebenarnya HPP kecil. Pas kemarin midun, HPP-nya kecil banget nih, tapi jenis makanannya kan ringan tuh, cemilan. Kemudian pas Chicken in Souzan itu ada ayam dan juga steak, HPP-nya lumayan kenceng kan, Nah, kita kepikiran gimana nih, kurang lebih dari segi HPP-nya kecil, apalagi yang bisa kita kelola ya. Bikin aja jeroan sambal mirdot. Jeroan sambal mirdot. Jadi itu tuh makanan berat ya? Berat. Tetap sih sebetulnya di jeroan sambal mirdot juga kita ada untuk substitusi produk yang lain kayak ayam, bebek, ada. Tapi kita munculkan main course-nya tuh ya jeroan itu. Ada usus, kulit, babat, paru, jantung, hati ampela, semua ada. Dan ternyata responnya nggak boleh buat orang tua itu kayaknya. Bisa kan ada ayam bebek juga. Iya. Apa tadi belum selesai dipotong. Tadi apa? Lagi ngomong apa tadi? Lupa lagi ya tadi mau ngomong apa. Iya tadi maksudnya apa? Apa ya? Berarti sebenarnya kalau dari Rizky itu lebih ke pemetaannya itu adalah lebih ke makanan cemilan sama makanan berat ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Sama kita metain kenapa kita buka Chicken in Souzan juga jeroan sambal mirdot tuh ya untuk penjualan online ngaruh penjualan online ngaruh banget. Berdasarkan jenis data yang saya dapatkan tuh ya penjualan kurang lebih makanan berat tuh jauh lebih besar dibandingkan dengan cemilan, baik penjualan online di GoFood ataupun GrabFood. Nah, pada saat cekeran midun belinya ya, makanya akhirnya bikinnya yang makanan berat. Makanan berat salah satunya itu. Makanan berat. Soalnya cekeran midun mentok gitu. Segini terus omsetnya. Gini, nah pada saat awal buka Chicken in Souzan, ternyata penjualan online-nya dalam satu cabang itu melebihi 5 kali omsetnya midun gitu dari segi online. Oh ya? Mungkin nggak pandemik juga, nggak ya? Mungkin nggak? Nggak juga sih, salah satu faktornya ya emang by database juga kita minta ke penyedia jasanya Grab sama GoFood ya emang makanan berat yang kurang lebih banyak terjual dan favorit kan ada datanya tuh kita petain di situ juga. Dari situ, nah setelah itu kita buka lagi jeroan,
dengan HPP yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan si Chicken in Southern, alhamdulillah itu juga cukup diterima lah. HPP-nya kan kecil. Berarti salah satu kuncinya juga kalau dari Rizky itu mencari bahan baku yang HPP-nya rendah ya sebenarnya. HPP-nya rendah dan juga barangnya mudah ditemui. Ya. Itu kayaknya yang membuat mudah. Ya, gimana? Dulu apa? Dulu pada saat pertama buka Cekeran Midun, saya idenya tuh gini nih. Gimana buka usaha yang kurang lebih unik, menarik, orang suka, dan juga berbeda dibandingkan yang lain. Ternyata pada saat itu, pada saat Cekeran Midun booming, kita kesulitan mendapatkan supply chain dari ceker itu sendiri. Dulu tuh buka dari jam 1 siang, dulu jam 3 sore udah tutup dulu. Karena nggak ada barangnya ya? Nggak ada. Susah banget. Makanya pada saat nanti ke depannya tuh udah dipersiapkan brand tuh yang kurang lebih bahan bakunya mudah dan tersedia, tapi harga dasarnya kecil gitu. Ngomong itu sambal mirdot tuh apa sih? Mirdot tuh kalau Midun kan panggilan saya lagi kecil ya, Midun. Midun panggilan saya waktu kecil. Nah, Mirdot panggilan adik saya waktu kecil, Mirdot. Nah. Oh gitu. Iya, ya karena waktu kecilnya goreng adat lah kalau bahasa Sunda gitu. Rese waktu kecilnya rudet, panggilnya sama orang tua tuh Mirdot. Ternyata bawa hoki juga. Jeroan sambal Mirdot. Tapi mirdot sendiri sebenarnya nggak ada artinya ya, atau ada? Atau nggak ada artinya. Kalau Midun diberi nama ke saya sih dulu pernah ada film yang kurang lebih sengsara membawa nikmat. Pemain utamanya Midun. Ya kata Sandi Nayawan, orang tua. Nah, ini cuma angkatan tertentu yang tahu. Iya. Kalau Midun gue tahu. Gue yang tahu, yang lain mungkin nggak tahu. Karena udah lama banget kan. Udah lama. Saya juga nggak tahu sih, dipanggil aja Midun dulu kan, cuman ejekan. Oh, kamu nggak tahu? Nggak tahu sih, kata orang tua aja gitu. Harus berbangga loh, itu ganteng loh itu. Coba nggak kalah kok sama. Oke, nah. Nggak kalah sama Midun yang ini. Ya, alhamdulillah. Ya, benar. Iya deh. Iya aja. Nah, balik lagi nih. Tadi kan lagi sedikit nyinggung nih. Sebenarnya kan tentang supply chain ya. Berarti kan kalau ngomongin supply chain kan berarti yang barangnya mudah ditemukan. Tapi sebenarnya selama ini ada kendala nggak sih, Ki? Misalnya selama ngejalanin yang kan tadi kan Rizky bilang waktu si Cekeran Midun itu kan kesulitan untuk pengadaan Cekeran Midun. Betul. Itu kan kesulitan untuk pengadaan ya. Nah, setelah yang sangat susah. Chicken in Southern sama yang jeroan sambal mirdot ini kan katanya barangnya gampang ditemuin nih. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih challenge waktu ngomongin supply chain ini ya, ngomongin bahan baku lah gitu kan. Gini, kan sebenarnya kalau kita buat sebuah menu intinya kan bahan bakunya itu kan ada beberapa SKU ya, nggak satu kan. Nah, tapi kan berarti dengan cabang ada chickenin, ada mirdot. Nah, itu kan berarti sebenarnya ada juga forecasting secara supply chain ya. Maksudnya barang SKU apa aja yang dibutuhkan. Nah, itu pernah ada challenge-nya nggak? Misalnya gitu ya. Ternyata si salah satu SKU-nya itu ternyata susah ditemukan gitu. Jadi bukan bahan baku utamanya, tapi misalnya apa ya, kayak kalau kayak chicken in sauce kan tadi katanya mungkin ayam sama saus gitu ya. Nah, sama daging sapi lah. Sama daging sapi. Nah, pernah nggak sih misalnya salah satu bahan baku sausnya itu ternyata langka gitu. Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Kalau untuk Sauzan dan juga Mirdot sih nggak ada ya, karena udah kita riset dan survei. Nah, tapi yang miss di kita tuh kemarin dari segi sales tuh lumayan kenceng, lumayan bagus, HPP udah sesuai prediksi, profit cukup tinggi. Ternyata ada satu elemen yang kurang lebih yang loss sama saya nggak terforecast gitu. Itu pada saat produksi, pada saat ada salah satu menu di Sauzan yaitu usus jumbo tuh yang harus diukir ditusuknya tuh harus
lama banget satu tusukan tuh bisa sampai 15 menit sampai 30 menit karena kan panjangnya ya. 35 senti. Nah, itu ngakalinnya gimana, Ki? Nah, ngakal ini masih di riset sih tetap. Jadi pada saat tim produksi ini melakukan produksi, kita target aja gitu, target biar bisa nyampe ke sekian ratus tusuk, sekian ratus piece apanya gitu, biar tetap ini sih, biar dari segi profit nggak tergerus sama SDM. Oh ya pastilah. Nah, oke. Nah, Ki, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya ya, ini ada mau nginformasiin tentang kelasnya Foodies, nggak apa-apa ya buat teman-teman yang lagi nonton. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi nonton, kita itu di tanggal 26 sampai 28 Maret 2021 kita akan menggelar, Foodies akan menggelar Foodies Online Class atau FOC yang ke-12. Temanya itu adalah 20 low budget high impact marketing untuk bisnis kuliner. Nah, jadi pemaparannya itu akan ada 2 hari, dan hari ketiganya itu adalah talk show dengan beberapa pebisnis yang sudah mempraktekkan low budget high impact tadi gitu. Jadi acaranya itu 26 sampai 28 Maret. Daftarnya bisa sekarang karena ada harga spesial untuk hari ini senilai 699.000 karena harga normalnya 1.700.000. Jadi kalau daftarnya hari ini sekarang itu harga spesialnya 699.000. Daftarnya kemana? Bisa ke nomor WhatsApp-nya CS Foodies 0813 1214 7974. Diulangin nih. Jadi pelan-pelan. Daftarnya itu bisa ke WA-nya CS Foodies 0813 1214 7974 atau bisa juga nanti ke bit.ly/FOC12-S. Tapi kan susah ya. Jadi mendingan langsung aja ke 0813 1214 7974. Harus langsung amankan kursinya karena acaranya sebentar lagi tanggal 26 sampai 28 Maret. Nah, oke. Biar kebagian. Biar kebagian kursinya. Kursi gitu kan. Padahal online juga sih. Oke, nah terus kita lanjut ya gitu. Nah, sebenarnya Ki, ngomongin tentang apa sih jeroan sambal mirdot tadi ya. Berarti kurang lebih sebenarnya kan punya apa namanya? Kesulitannya tuh sebenarnya beda nggak sih sama waktu nge-launching Chickenin Sozan? Kesulitan dalam aspek apa ya? Kalau untuk Chickenin Sozan sama mirdot sih udah kita set sih sebetulnya. Nah, tapi challenge yang harus kita hadapi ini kita dari masa pandemi nih yang paling kurang lebih challenge yang benar-benar susah. Soalnya pandemi ini emang titik terendah Midun Brothers sih sebetulnya. Jadi sales paling kecil, kemudian banyak segala aspek yang dipikirin dari SDM, efisiensi operasional, kemudian marketing harus di-push biar sales-nya naik lagi. Itu sih sebetulnya. Oh, jadi soalnya ya. Challenge-nya itu sebenarnya di grup ya atau di cekeran Midun sebenarnya? Di grup sih, eksternal pada saat ini kita kan launching di tengah pandemi nih, itu tantangannya. Tantangan yang paling susahnya itu. Nah, pada saat buka Chickenin Sozan kan itu ke pending tuh kurang lebih. Harusnya buka bulan Maret, menjelang puasa di bulan April tuh harusnya udah buka, karena terhantam sama pandemi kita buka di bulan Oktober. Dan pada saat awal buka juga sih lumayan was-was. Kita di sisi lain biar gimana caranya untuk bisa rame tuh pada saat pembukaan, kemudian bisa diterima sama masyarakat, tapi di sisi lain kan peraturan atau pemerintah nggak boleh ada kerumunan tuh, itu yang paling bikin pengusaha dilematis tuh. Itu benar, pada saat itu pas buka kita juga nggak berekspektasi rame, yang penting buka karena udah keluar capex dan lain-lain. Buka alhamdulillah rame, ya jadi takut juga sih, takut didatengin lah, takut apa. Tapi rame ya kayaknya waktu itu ya. Alhamdulillah. Nah, tapi antisipasinya apa Ki waktu itu? Antisipasinya ya protokol kesehatan, dijarak. Kan pada saat Sozan buka kita udah ada pelonggaran tuh, udah nggak ada PSBB sih sebetulnya sebelum bulan Desember tanggal 15.
Itu udah diperbolehkan sama pemerintah juga, tetap jaga jarak. Ya, tapi tetap kalau misalkan terlalu ramai atau apa kan suka ada yang mampir tuh tamu-tamu yang nggak diundang. Kenapa ini ada kerumunan dan lain-lain. Kayak gitu sih takutnya Oh, itu. berarti sebenarnya tetap tetap ada ya. Tetap ada Tetap ya sebenarnya ada, waktu itu juga ya. tetap ada, tetap ada. Terus kemarin pas pengetatan pada saat tanggal 15 tuh setelah pilkada apa Desember kemarin agak turun karena ada pengetatan lagi dari PSBB jilid berapa nih, jadi PK PK apalah PKMM apa PKB, ya? PPKM gitu nggak salah ya, Oh, lupa gue juga. PPKM, PPKM. Kan pasti kerasa juga sama Sasa mungkin ada Ya. penurunan. Kemudian, nah pada saat Jeroan Sambal Mirdot kita buka pada saat PPKM kemarin. Ya. Oke, nah kita coba buka kolom pertanyaan ya. Tadi Boleh. tuh ada sebenarnya yang kepencet tadi, tapi ntar aku mau lihat dulu. Tadi dia tuh sebenarnya nanyanya lebih ke ini sih, lebih ke hubungan antar partner kali ya. Jadi pertanyaannya tuh gini, bagaimana menghandle manajemen konflik pada saat kita berbisnis dengan adik atau keluarga? Kan tadi Rizky bilang kan berempat tuh kan Rizky, istri, adik, sama suaminya adik ya. Ya sekarang udah suami. Dulu kan, dulu tuh kan sama pacar, pacar ade gitu kan ya. Nah, gimana tuh caranya sampai sekarang bisa tetap rukun aman damai? Ya intinya pertama ya kita harus satu visi ya. Pertama harus samakan visi dan tujuan. Dan kita komitmen gitu gimana nih caranya dalam hubungan kekeluargaannya tetap kekeluargaan, tapi dalam segi aspek profesional kita bisa bekerja berdasarkan dan juga bekerja sama berdasarkan tupoksinya masing-masing. Kayak gitu. Jadi jangan sampai ya kalau misalkan salah kita kena evaluasi, nggak perlu baper. Jadi kembali lagi visi misi kita, dream kita yang akan kita capai itu apa garis akhirnya gitu. Karena dalam prosesnya tuh untuk mencapai kesuksesan tidak dicapai dengan kemudahan, tapi dengan kesukaran gitu. Yang selalu saya sampaikan terhadap tim, partner dan lain-lain gitu. Ya ujiannya pada saat kesulitan seperti inilah, pada saat pandemi, wah kerasa banget sama kita gitu. Bahwa tim yang emang benar-benar support, siap pada saat kita di atas ataupun di bawah ya selalu support untuk mencapai visi yang udah kita tentukan gitu. Berarti sebenarnya mau dengan siapapun sebenarnya gitu ya. Siapapun. Tetap harus sevisi ya. Satu visi. Tapi kalau di Rizky sendiri ada rasa nggak enak nggak sih? Kan maksudnya gini kan kalau misalnya sama partner bisnisnya bukan keluarga misalnya, itu kan ya kalau misalnya ribut di kerjaan ya udah pulang ke rumah atau silaturahmi keluarga mah ya kan nggak ketemu. Tapi ini kan karena keluarga ada nggak misalnya jadi rasa nggak enak atau gimana? Ya ada sih, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi balik lagi sih ke apa sih ke tujuan kitanya apa. Sama kayak misalkan saya sama istri tuh kan megang keuangan. Kalau kena evaluasi kadang beberapa waktu singkat gak nerima gitu. Oh dimarahin nih Bu, dimarahin ini baper atau seperti apa? Ya iya emang baper, tapi kalau misalkan nyatanya emang salah ya kenapa harus marah gitu. Sama adik gitu, apalagi yang karakternya cewek kan biasanya baper gitu, baper, bawa perasaan. Ya terus sih nggak lelah juga kita untuk mengevaluasi agar bisa terus berkembang lebih baik lagi. Ya. Nah, sama yang paling penting tadi kelihatannya memang harus nyamain visi dulu ya. Visi ya. Nah, oke. Nah, ini Ki mendekati akhir nih. Sebenarnya kalau IG Live kita itu selalu ada ritual kita foto bareng. Kita foto bareng dulu. Nah, jadi buat teman-teman ayo pada di print screen habis ini dan jangan lupa di post di IG story-nya masing-masing dan jangan lupa di tag ke @foodies.id sama di tag ke @rizkymidun ya, @rizkymidun. Atau mau di tag ke mana? Cekeran Midun apa? Cekeran Midun. Cekeran Midun. Cekeran Midun, Chicken in Sausan dan juga Jeroan Sambal Mirdot. Oh, nyambung semua ya itu ya? Beda-beda sih, beda-beda.
Oh, ya udah Rizky Midun aja lah biar gampang. Oke. Gitu. Jadi ayo di print screen, kemudian nanti di tag ke @foodies.id sama @rizkymidun. Oke, kita bergaya dulu. Gimana ya gayanya? Nggak apa-apa, pasti di print screen kok. Sekali lagi. Gayanya harus gimana? Bebas. Cakaran Midun gimana? Mengoyak perut apa? Gaya yang baru, gaya baru Gimana? Sauzan aja. Sok gimana? Nih kayak baju saya nih. Gimana? Oh gitu. Gini nih. Oke, udah. Nah, Ki. Oke. Halo? Ya, udah. Iya, Semoga iya. udah di print screen sama teman-teman. Nah, oh ya, mau nanya lagi nih. Sebelum kita closing statement ya, nah, gue mau nanya lagi nih. Sebenarnya ya, ada nggak sih kalau dari Rizky sendiri ya, sebenarnya kan tadi nemuin ide itu kan tadi dari survei-survei misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih, Ki? Ada nggak sih satu aktivitas nih, misalnya nih ya, kan ada beberapa orang yang memang bukan membudget ya, tapi menetapkan lah satu schedule atau ritual habit tertentu. Misalnya kayak ada orang yang, gua mah tiap seminggu sekali harus ngabisin buku satu misalnya gitu, baca buku. Atau misalnya ada juga orang yang belajar misalnya dari YouTube. Oh pokoknya gue tiap pagi nyalahin TEDx misalnya kan, untuk nonton. Atau misalnya, gue ngikutin Instagramnya misalnya Gordon Ramsay untuk bisa dapet update-update terbaru gitu kan. Nah, kalau Rizky sendiri ada nggak sih ritual tertentu? Atau kalau dulu sebelum pandemik ada juga, gue tuh buat shopping idea itu gue keluar negeri misalnya gitu kan. Lihat di sana ada apa, nanti gue bawa ke dalam negeri. Nah, kalau Rizky sendiri ada nggak sih ritual seperti itu? Kadang suka ada sih, tapi yang selalu saya jalani ya untuk bisa mendapatkan insight ataupun ide, ya kalau misalkan nggak road trip gitu ya, saya motoran aja, muterin kota ataupun touring ke kota, berbagai kota dengan tujuan yang udah kita list agar bisa mendapatkan ide dan juga insight. Yang sering saya lakukan gitu sih, road trip bareng tim, kalau enggak ya motoran itu pada bareng tim juga motorannya? Tergantung. Kalau di dalam kota ya kadang sendiri atau sama, dulu waktu istri belum jadi ibu-ibu ya, sama istri cari insight naik motor. Nah dari apa sih, kayak naik motor gitu terkadang di jalan tuh suka dapat insight aja gitu, ide di jalan nemu apa, oh gini kayak gitu, atau lagi road trip ke kota mana dapat ide dan lain-lain. Kayak gitu sih kebiasaan yang sering saya lakukan, kayak gitu. Kayak waktu Cekeran Midun tuh, waktu bikin nama Cekeran Midun apa ya tagline-nya, pas makan di salah satu ayam goreng tuh di Balong Gede, ayam SPG, Cekeran Midun, dapat ide jadi Cekeran Midun, ceker maut menguat perut, kedengeran. Jadi ada tagline yang kurang lebih didapatkan di rumah makan itu. Soalnya pada saat itu ada gambar yang kurang lebih itu tuh kayak obat mah Milanta, yang lambung perut tuh, pereda lambung dan perut. Oh perut, dapat ide kayak gitu. Dari hal-hal sesederhana itu sih. Ya. Tapi berarti yang sering dilakukan, yang dirutinkan itu tadi ya sebenarnya keliling-keliling, naik motor. Keliling-keliling, naik motor. Kalau di Bandung keluar kota road trip gitu. Lalu ada insight yang saya dapatkan sih kalau misalkan melakukan hal tersebut. Berarti tetap pasti ada lah ya ritual-ritual ada, tertentu yang pasti dikerjain ya untuk nyari inspirasi. Nah oke. Nah Ki, ini mendekati akhir live ya. Ini dong minta closing statement dong, pesan-pesan untuk teman-teman foodpreneur yang lagi pada nonton. Bisa jadi yang sudah punya bisnis bisa, tapi bisa juga untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis nih. Ada nggak pesan-pesan tertentu biar mereka makin semangat jalanin bisnis? Closing statement ya, buat teman-teman nih yang sudah menjalani bisnis, ya kan. Sama halnya sih kita semua sekarang sedang mengalami pandemi ya. Nah pandemi ini buat kita semua jadi krisis. Tapi bukan saatnya kita untuk pesimis, tapi harus selalu optimis. Nah terus kan si pandemi ini tuh
jangan buat kita frustasi, tapi saatnya berinovasi agar bisa berprestasi. Semoga mampu menginspirasi. Asik. Coba diulang tadi. Diulang tadi. Yang mana? Yang Ya, yang pandemi terakhir. itu yang terakhir. Pandemi ini jangan buat kita frustasi, Frustasi. tapi saatnya berinovasi agar bisa berprestasi. Semoga mampu menginspirasi. Amin. Amin. Benar, nggak boleh frustasi. Gitu. Oke, thank you banget waktunya buat Rizky. Mungkin udah ya, atau ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih, cukup. Udah. Mungkin Sasa yang mau nanyain. Enggak. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Coba aku buka lagi ya. Ada yang masih nanya nggak ya? Sorry. Boleh. Ini sebenarnya tadi ada yang nanya, tapi dia kira kalau Kurisol itu sebenarnya masuk supermarket nggak sih? Enggak ya? Enggak ya? Paling ada juga resellernya, frozen food. Reseller, ya. Enggak, saya ini dia nanya tentang masukin ke supermarket, tapi kan Kurisol nggak dimasukin supermarket, jadi nggak aku tanyain. Oh ya, buat teman-teman, buat yang mau dapat update lebih banyak lagi sebetulnya dari Foodies, itu bisa join ke Foodies Community Channel di Telegram. Itu linknya itu bisa di t.me/Foodies ID ya. Gitu. Jadi di sana akan ada update setiap hari, dan juga jangan lupa follow blognya dan juga subscribe ke Foodies YouTube channel. Karena oh ya, sama teman-teman yang baru join, jangan khawatir, yang baru join dan takut ketinggalan. Pokoknya rekamannya ini akan tetap stay di IGTV-nya Foodies. Jadi kapan aja bisa diakses lagi. Jadi tenang aja, nggak usah ketakutan. Wah, gimana ini baru join, tapi kok udah habis. Udah beres. Oke, paling segitu aja mungkin dari saya. Thank you banget buat Rizky, buat waktunya di sela-sela kesibukannya. Kayaknya ini susah dapetin waktunya Rizky. Enggak sih, masih trial error soalnya. Enggak, thank you banget buat Rizky. Thank you juga buat teman-teman yang juga masih nonton sampai sekarang gitu kan, yang terus dukung Foodies. Kemudian thank you juga buat sharing-sharingnya Rizky, dan semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman foodpreneur. Amin. Dan juga pastinya akan menjadi berkah dan pahala untuk Rizky dan Midun Brothers tentunya. Amin, ya Allah. Oke, segitu aja mungkin dari saya. Sampai ketemu di Foodies on Sharing yang selanjutnya. Dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Gayanya gini kayak Rizky. Thank you Rizky. Yo.